Sip. Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita akan belajar bersama malam hari ini untuk kelas TPS kita. Dan hari ini sesuai dengan polling yang teman-teman sudah lihat di grup, kita masih akan melanjutkan untuk belajar kuantitatif ya, karena banyak mungkin yang teman-teman masih ingin belajar lebih dalam tentang kuantitatif. Oke, kan kita langsung saja lanjut belajar kuantitatif hari ini. Saya share screen dulu. Oke, oke, layar saya sudah terlihat ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada tryout soal yang baru yang saya dapatkan juga dari beberapa teman-teman. Kita langsung saja mulai ya untuk soal kuantitatif yang nomor 1. Kita lihat bersama soalnya. Pada suatu perusahaan, 46% pegawai adalah laki-laki. 60% dari total pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Nah, berapa pegawai perempuan yang belum menikah? Oke, soalnya nanti mungkin akan saya share ya. Nanti lihat saja ke depannya. Soalnya saya harus tanya dengan Kak Maria juga ya untuk keputusan ini. Oke, lanjut. Kembali lagi, seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Untuk soal cerita, kita harus bisa memformulasikan soal ini ke dalam bentuk persamaan matematis. Oke? Kita lihat yang pertama. Kalimatnya, pada suatu perusahaan 46% pegawainya adalah laki-laki. Artinya, di sini sebanyak 54% sisanya, 54% sisanya itu adalah pegawai perempuan. Oke? Nah, itu keputusan pertama atau hal pertama, informasi pertama yang bisa kita ketahui. Karena 46%-nya laki-laki, maka 54%-nya adalah pegawai perempuan. Kemudian, 60% dari total pegawai itu sudah menikah. Nah, let's say misalnya total pegawai itu adalah X misalnya ya. Kan tidak diketahui total pegawainya berapa. Misalkan total pegawainya adalah X. Artinya 60% dari X ini, 60% X itu kita menikah. Atau kita tuliskan 0,6X. Ya. 0,6X itu sudah menikah. Dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Ya. Berarti 0,6X ini jumlah orang yang sudah menikah. Itu 70% dari 0,6X ini itu adalah laki-laki. Oke, ini adalah laki-laki. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi 0,7 dikali 0,6X itu adalah laki-laki, maka ini menjadi 0,42. 0,42X itu laki-laki yang sudah menikah. Ya. 0,42X ini adalah laki-laki yang sudah menikah. Kemudian yang ditanyakan, berapakah pegawai perempuan yang belum menikah? Ada berapa persen perempuan yang belum menikah? Oke, berarti di sini saya akan mengasumsikan bahwa X ini, ya total pegawai ini, kalau teman-teman lihat total pegawai X ini, saya asumsikan dengan sebuah angka saja biar lebih mempermudah. Yaitu, let's say misalnya ada total pegawainya adalah 100 orang. Ya, let's say misalnya ada 100 orang. Artinya 46%, artinya ada 46 pegawai laki-laki, ada 46 pegawai laki-laki dan ada 54 pegawai perempuan. Dan misalnya seperti itu. Kalau total pegawainya itu ada 100. Kemudian 60% dari total pegawai, artinya 60% dari 100 itu sudah menikah. Nah, ada 60 orang yang sudah menikah. Dan 70% dari 60 ini itu adalah laki-laki. Artinya kita kalikan 0,7 dikali 60 itu sama dengan 42 orang. Ya.
ada 42 orang laki-laki yang sudah menikah. Ini ada 42 orang laki-laki yang sudah menikah. Nah, yang ditanyakan, berapa pegawai perempuan yang belum menikah? Oke, total orang yang sudah menikah kan ada 60 orang. Dan 42 diantaranya itu laki-laki. Artinya sisa 60 dikurang 42, atau itu sama dengan um, berapa ya? 60 kurang 42, 18 orang ya. 18 orangnya yang sudah menikah itu adalah perempuan. 18 orang perempuan itu yang sudah menikah. Ya. 18 orang perempuan sudah menikah. Total perempuan dalam perusahaan ini itu ada 54 orang. Ya, 54 orang. Kalau 18-nya sudah menikah, kalau 18 sudah menikah, artinya ada sisa 54 dikurang 18 sama dengan 36 orang perempuan yang belum menikah. Maka jawabannya ada 36 orang perempuan yang belum menikah. Nah, di multiple choice-nya itu diminta dalam bentuk persentase. Persentase berarti kita totalkan saja, kita bagi jumlah perempuan yang belum menikah ini 36 orang, 36 dibagi total seluruh pegawai, yang mana tadi total pegawai kita inisialisasi misalnya 100 dikali 100%. Yang mana ini sama dengan 36%. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. X adalah derajat salah satu sudut segitiga dikalikan sepertiga. Dan Y adalah jumlah derajat segitiga sama sisi dibagi 6. Maka pernyataan yang benar adalah, oke, untuk soal nomor 2, silakan coba teman-teman kerjakan dalam waktu 1 menit dari sekarang. Oke, sudah ada yang mendapatkan jawaban. Oke, sudah 1 menit lewat. Oke, akan coba saya terangkan. Kita lihat, X adalah derajat salah satu sudut segitiga dikalikan sepertiga. Oke, di sini yang menjadi problem adalah kita tidak mengetahui jenis segitiga dari si X ini. Kita tidak mengetahui jenis segitiganya. Bisa saja segitiganya itu adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, misalnya seperti ini, misalnya segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Atau bisa jadi ini adalah segitiga sembarang. Kita tidak tahu, ya. Misalnya, let's say kita pakai yang sama dengan si Y-nya. Misalnya nih ya. Misalnya kita pakai segitiganya adalah segitiga sama sisi. Jenis dari segitiga Y itu adalah segitiga sama sisi seperti ini. Oke. Misalnya seperti ini. Misalnya segitiga sama sisinya dibagi 6. Jumlah derajat. Nah, dalam segitiga jumlah derajat dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, berarti untuk si Y ini sama dengan 180 derajat dibagi dengan 6. Atau sama dengan 30. 30 derajat atau 30 saja nilainya. Entah satuannya apa ya. Nah, problemnya untuk si X ini, kita tidak mengetahui jenis segitiganya. Sehingga hubungan antara X dan Y tidak dapat kita tentukan. Yaitu jawabannya di C. Tidak bisa kita tentukan. Karena bisa jadi segitiga yang dibentuk
oleh X ini adalah segitiga sembarang. Maka derajatnya itu sangat beragam ya, random sekali derajatnya. Bisa bermacam-macam. Tapi di sini coba kita asumsikan. Ini jawabannya sudah pasti C ya, karena segitiganya X ini kita tidak tahu jenis segitiganya apa. Tapi coba kita berandai-andai, misalnya segitiga yang dibentuk oleh si X ini, itu juga adalah segitiga sama sisi. Ya, misalnya segitiga sama sisi. Ini pengandaian saja misalnya. Siapa tahu mungkin soalnya salah ya. Jika segitiga X ini adalah segitiga sama sisi, maka sudut setiap sisi-sisinya itu sama dengan 60 derajat masing-masing. Karena sisi-sisinya sama, maka distribusi sudutnya itu juga pun sama, yaitu 180 dibagi dengan 3 titik. Nah, 180 bagi 3, maka masing-masing dapat 60, 60 dan 60 derajat untuk masing-masing sudutnya. Nah, kemudian di X ini kita akan memilih salah satu sudutnya, salah satu sudut segitiganya. Berarti bebas yang mana saja karena semuanya 60. Berarti kita lihat, misalnya ambil set 60, maka X itu sama dengan 60 dikali sepertiga. X ini sama dengan 20. Maka hubungan antara X dan Y itu sama dengan, kita bisa lihat di, coba lihat A, X kurang Y lebih besar dari 0. Ini tidak mungkin karena pasti minus. Kemudian 3X kurang 2Y lebih kecil dari 0. 60 kurang 60 lebih besar dari 0. Tidak juga karena hasilnya sama dengan 0. X dan Y tidak bisa ditentukan. Ini salah karena X dan Y sudah bisa ditentukan. Kalau D, 5X sama dengan 4Y, ini juga salah. Maka jawabannya E, 2Y 60 kurang X 20 sama dengan 40. Maka ini bisa jadi jawaban yang betul. Jika, ini bisa jadi jawaban yang betul di E, jika segitiga yang di X ini adalah segitiga sama sisi. Ya. Akan tetapi di sini segitiganya tidak dijelaskan, maka jawabannya itu C. Hubungan antara X dan Y ini tidak bisa ditentukan. Ya, karena ini kita tidak tahu segitiga apa. Maka jawabannya adalah C. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sip. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang pekerja dibayar 1.200 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 sampai 15.00. Dia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk selewat pukul 15.00. Jika dia memperoleh gaji 10.200 pada hari itu, pukul berapa dia selesai bekerja? Oke, ini soal cerita yang cukup menarik. Silakan coba teman-teman kerjakan lagi 1 menit dari sekarang. Oke, udah ada yang dapat jawaban, tapi ada juga yang kebingungan dari jawabannya ya. Oke, akan saya coba terangkan untuk soal nomor 3. Kita lihat pelan-pelan ya. Seorang pekerja ini dibayar 1.200 per jam. Dan dia bekerja dari jam 8 sampai jam 15.00. Nah, artinya jika dia bekerja dari jam 8 sampai jam 15.00, ini kan dia bekerja selama 7 jam ya. Dia bekerja selama 7 jam. Nah, selama 7 jam ini, dia akan mendapatkan upah sebesar 1.200 dikalikan 7 jam kerja. Dikalikan 7 jam kerja. Maka dia akan dibayar sebesar 7 kali 12 itu di 84. Berarti 8.400. Oke. Ketika dia bekerja dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jam 15.00 dia akan dibayar 8.400. Nah, akan tetapi pada hari itu, di hari dia bekerja itu, dia dibayar sebesar 10.200. Ya, dibayar 10.200. Artinya sudah jelas bahwa dia ada lembur. Dia ada lembur. Dan untuk lembur tersebut, dia akan dibayar 50% per jam. Dibayar tambah 50% per jam dari bayaran awal yang diberikan.
Nah, artinya jika dia lembur, bayaran per jamnya akan menjadi 50% atau 50/100 dikalikan dengan 1.200. Maka dapat dia akan dibayar sebesar 600. Ya, dia bayar sebesar Rp600 per jam lembur. Oke, dia akan dibayar sebesar Rp600 per jam lembur. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jam dia lembur? Untuk mengetahui berapa jamnya, kita akan menghitung selisih dari upah yang dia terima di akhir, yaitu sebesar 10.200, dikurangi dengan upah yang seharusnya sudah dia terima jika dia bekerja di waktu normal, yaitu sebesar 8.400. Ya, kita kurangkan waktu yang total upah yang dia terima di akhir, yaitu 10.200, dikurangi dengan total upah jika dia tidak lembur. Dia kerja tetap on time sampai di 15.00. Selisihnya ini sebesar 1.200 kurang 84 dapat di 1.800 ya ini. Oke. Ya. Dia ada dapat tambahan upah Rp1.800. Nah, artinya untuk mengetahui berapa lama waktu yang dia perlukan untuk mendapatkan tambahan 1.800 ini dari upah lemburnya, tinggal kita bagikan, kita bagi selisih ini 1.800 dibagi dengan total upah per jamnya, yaitu Rp600 per jam. Total upah lemburnya. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu di 18 bagi 6 di 3. Artinya dia ada tambahan waktu 3 jam dia lembur. Dia ada waktu tambahan 3 jam untuk dia lembur. Dari jam 15.00, dia lembur lagi 3 jam untuk mendapatkan tambahan upah 1.800, maka dia selesai bekerja itu di jam 18.00. Karena 3 jam setelah dia bekerja. Iya, karena terus. Jawabannya adalah E. Kurang lebih seperti itu logika pengerjaan untuk soal nomor 3. Diberikan sebuah deret 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, titik. Oke. Silakan teman-teman mengerjakannya dalam 1 menit untuk soal deret. Oke, sepertinya ada yang mendapatkan jawaban beda-beda nih. Ada yang A, ada yang E, ada yang B, ada yang C. Oke, coba kita tanya perspektif satu-satu ya. Dari yang jawabannya A, bolehkah saya meminta kakak kakak Milto boleh mungkin menjelaskan kenapa jawabannya A? Kira-kira pola deretnya seperti apa yang Kak Milto dapat? Oke, baik Kak. Yang beta dapat di sini polanya itu dari 3 ke 6 itu ditambah 3, terus 6 ke 7 itu tambah 1, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 12 itu dia kembali ke pola awal itu tambah 3, tambah 2, tambah 1, tambah 3, tambah 2. Makanya 18 tambah 2 itu 20. Tambah 3, maka di sini tambah 2 2. lagi. Dapatnya sini 20. Oke. Sekarang saya mau lihat dari perspektif yang jawabannya E, Kak Mirna. Kak Mirna mungkin boleh share kenapa jawabannya E? Mungkin salah ya Kak, sebentar. Nggak apa-apa, nggak Tapi apa-apa. saya Coba coba di-share aja. jelaskan ya Kak ya. 3, 6, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20. Nah, 3 ini loncat ke 9 Kak. Itu ditambah apa namanya? 6. 3 ke 9 tambah 6. 9 ke 15 tambah 6. Terus 6 ke 12 tambah 6 juga. 12 ke 18 tambah 6. Nah, 7
7 ke 14 kali 2. Bukan. 7 ke, bentar. Ya, 7 ke 12 kali 2. 7 ke 12 atau 14 juga? 7 ke 14, Kak. Oke. 7 ke 14 kali 2. Mhm. 14 ke selanjutnya kali 2 juga. Jadinya 28. Oke, maka di sini Kalau 28. penjumlahan, Kak, kalau yang penjumlahan kan nggak beraturan ya. 3 tambah 1 tambah 2, 3 tambah 2 tambah 1, 3 tambah kayak gitu kan nggak. Tapi siapa tahu salah juga. Oke. Sekarang kita coba lihat perspektif yang lain dari yang pilih option B dari Kak Daisy. Oke, sahabat, ini tadi option apa ya? Ini option A ya. Ini yang A, ini yang E. Sekarang kita lihat perspektif yang jawabannya option B. Kak Daisy mungkin boleh bantu menjelaskan. Iya Kak, Oke. itu dari 3, 6, 7, 36, ya saya A, kurang lihat di angka 7-nya tadi. Saya 3, langsung loncat ke 9. 14, 15, 18. Oke. Yang Kak Daisy lakukan, kayak bagaimana Ya, kira-kira? saya tadi hilangkan angka 7-nya Kak, jadi saya langsung tambah. Saya kurang di angka 7-nya, jadi saya langsung 3, 6, 9. 36. Oh, 9, ininya, iya. yang ini Kak missing tadi ya? Iya, iya Miss. Jadi Oh, oke. salah Berarti namanya dulu, iya. option B ini bisa kita eliminasi dulu ya. Iya, oke. Oke. Sip, it's okay. Terima kasih sudah sharing Iya, Kakak ya. oke. Iya, sama-sama Kak. Selanjutnya ada jawaban lain. Apa lagi? B, B, A, C. Oh ya, yang jawabannya C. Yang jawabannya C dari Kak Putra Wahyudi. Boleh di-share Kak jawabannya kenapa C? Dengan pola 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18. Oke. Dari Kak Jadi Putra Wahyudi. tadi ini saya lihatnya cepat Kak. Jadi saya langsung lihat 6 kali 2, 12, 7 kali 2, 14, 9 kali 2, 18, 12 kali 2, 24. Begitu aja tadi. Langsung Di saya lihat. sini kali 2, 24. 24. Oke. Oke. It's okay. Ini yang untuk jawaban C. Nah, saya kecilin dulu ya. Ini untuk jawaban C. Nah, sekarang saya kembalikan ke kalian. Kira-kira dengan 3 perspektif nih, ada 3 pola yang berbeda. Mana pola yang menurut kalian paling make sense untuk menjawab pertanyaan nomor 4? Apakah pola pertama, pola kedua yang jawabannya E, atau pola ketiga yang jawabannya C? A, C, A. Oh, masih ada yang perjuangan. Oke. Oke. Dan akan fungsi hidup ini. Jangan cermati. Oke. Oke, baik. Nah, semua masih menjawab E ya. A polanya konsisten. Oke, masih ada yang perjuangan A. Kita lihat A dulu ya. Wah, ini enak nih perdebatan begini. Aku suka kekacauan. Oke, kita lihat pola A dulu ya. Yang ini. Tadi dari Kak Milto ya, dari pola A ini ya. Oke. Teman-teman yang memperjuangkan hak asasi pola A. Oke, teman-teman yang memperjuangkan hak asasi pola A. Sekarang saya ingin memperdebatkan perjuangan kalian nih. Saya jadi oposisinya kalian. Argumennya sama seperti teman-teman di kolom chat yang lainnya. Pola ini tidak konsisten. Kenapa? Karena coba teman-teman lihat, 3 awal ya. Dia plus 3, plus 1, plus 2. Oke? Plus 3, plus 1, plus 2. Pola berikutnya, plus 3, plus 2, plus 1. Sudah terlihat kan ketidakkonsistenannya. Ya.
3, 1, 2, kemudian 3, 2, 1. Dan yang berikutnya, ini 3, 2, 1 atau 3, 1, 2. Jadi pola A ini kurang konsisten. Untuk teman-teman yang memperjuangkan pola A, kira-kira apa pembelaan kalian? Silakan, siapa yang mau bersuara silakan. Ada yang ingin memperjuangkan hak asasi pola A lagi? Kira-kira apa pembelaan kalian atas ketidakkonsistenan ini? Oke, kita tunggu pola A masih berdiskusi dengan ini ya. Belum salah, jangan dulu bilang salah. Selama masih bisa berdebat, diperjuangkan guys. Jangan dulu mengaku salah. Sekarang supaya netral, saya juga ingin mengoposisi teman-teman dari pola E. Ya, supaya saya jangan terlihat memihak pada satu golongan tertentu ya. Terlalu politik. Oke. Supaya tidak terlihat memihak pada satu golongan tertentu. Teman-teman yang pola E, saya ingin menjadi oposisi lagi. Nah, terkhususnya pada bagian yang 7 ke 14 yang warna biru ya. 7 ke 14, ini kan kalian kali 2. Bagaimana jika saya bilang di sini, saya mau tambah, saya pakai tambah 7. Kan bisa, 7 ke 14 kan tambah 7. Tambah 7, karena kan sebelumnya kan polanya tambah. Argumen saya itu, pola sebelumnya kan tambah 6, maka dari 7 ke 14, saya ingin tambah 7, maka 14 ke 11 ini. Ini juga bisa tambah 7, maka hasilnya bisa 21. Ya, makanya hasil 21 tidak ada di pilihan jawabannya. Kita kan cari yang ada jawabannya, Kak. Tapi kan Yang ada di secara pola make pilihan. sense dong. Secara pola make sense dong. Iya sih. Secara pola kan bisa make sense kan? Mau kali 2 atau mau tambah 7 Bisa. kan bisa-bisa saja. Nah, Iya. jika polanya seperti ini, bagaimana pembelaan kalian? Nyari yang ada jawabannya. Oke, artinya ini jawaban E ya. Ini bisa 21. Maka di sini yang jawaban yang benar adalah soal ini yang salah. Menurut saya. Menurut saya gitu. soal ini yang salah. Oh gitu. Kan sanggup lagi parut. Iya sih. Benar-benar, Kak. Iya, bikin bingung ya. Bikin terjerumus. Ya, soal ini menurut saya polanya tidak Lanjutnya. tepat. Polanya aneh. Menurut saya pribadi ya, ini menurut saya. Abah. Soal ini, polanya itu akan menjadi tepat mendekati si pola option A. Ini menurut saya ya. Soal ini sebenarnya mungkin ditujukan dengan pola option A. Akan tetapi jika ada satu komponen yang diganti. Ada satu komponen yang diganti. Pola A ini bisa benar jika 7 ini kita ganti dengan 8. Jika polanya 3, 6, 8, 9, 12, baru polanya bisa benar di tambah Ya, baru 3, berurutan itu. tambah 3, tambah 2, tambah 1. Tambah 1. Baru tambah 3, tambah 2, baru tambah 1. betul. Ya, ada. Ini baru bisa pola A ini benar jika 7-nya diganti dengan 8. Itu baru pola A-nya bisa benar. Kurang lebih soal ini seperti soal nomor 4 yang membuat kita berdebat ini terpecah belah kurang lebih seperti ini ya. Menurut saya soalnya salah. Karena menurut saya polanya salah. Tapi kita tahu kembali lagi, apakah si pembuat soal memang meniatkan pola seperti ini, kita tidak tahu ya. Siapa tahu memang jawabannya bisa tadi 28. Jadi anggap saja ini soal bonus lah. Kak, bukannya jawaban harusnya 21 ya, Kak? Itu polanya kalau menurutku sih bisa benar. Karena dari 3 ke 9 itu kita tambah 6. Dari 9 ke 15 kita tambah 6. Dari 15 ke selanjutnya kita tambah 6 dapatnya 21.
Pola selanjutnya dari 6 ke 12 kita tambah 6, dari 12 ke 18 kita tambah 6 gitu nggak sih, Kak? Cuma masalahnya 21 tidak ada di option. Itu juga yang menjadi problemnya kita kan. Kita mencari yang ada di option. Bisa pakai Udah Kak, 21, lanjut cuma aja. dari di option kan. Yang ada optionnya aja. Siap Oke, Kak, siap, paham. Lanjut aja, lanjut. berarti Kan kita nggak ada lanjut opsi ya. di situ. Ini Ya, terlalu lanjut. makan banyak Tuhannya. perdebatan ya. Oke, kita lihat soal nomor 5. Kita lupakan soal deret yang membuat kita terpecah belah tadi ya. Berapa panjang rusuk AC jika, oh ini soal kecukupan data ya. Berapa panjang rusuk AC jika volume balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah 576 cm persegi. Oh, volume balok harusnya per kubik ya ini. Ini bukan persegi. Artinya centimeter kubik. Kalau volume itu kubik, luas baru persegi ya. Pernyataan kedua, panjang rusuk AB sama dengan 8 cm, AE sama dengan 12 cm, dan BC sama dengan 6 cm. Oke, maka pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab atau pernyataan 1 saja atau pernyataan 2 saja. Pernyataan 2 saja Kak. Oke, sekarang kita lihat dulu, ini harusnya ada gambar. Oke, ini dia gambarnya. Bentar ya. Oke, misalnya di sini. Nah, ini baloknya. Dikatakan bahwa volume balok ini itu sama dengan 576 cm kubik. Kemudian panjang AB di sini itu 8 cm. A dan E tingginya berarti ini 12 cm. B dan C lebarnya itu 6 cm. Yang ditanyakan panjang dari A ke C atau diagonal dari A ke C. Ya, diagonal sisi. Diberikan diagonal sisi dari A ke C. Nah, dengan visualisasi ini, maka jawaban yang tepat kira-kira pernyataan 1 saja cukup, atau pernyataan 2 saja cukup, B, atau Kak. oke, B. sudah rame-rame B. ya. B. Kak, B. Ya, Banyak jawabannya kali adalah kali tinggi. B. Pernyataan 2 saja cukup. Ya. Oke. Kalau saya tanyakan bagaimana mencari misalnya nih ya, ini coba kita improvisasi. Misalnya panjang rusuk yang saya tanyakan dari A ke, bukan A ke C tapi A ke G. Kalau kita butuh dari A ke G, kira-kira masih butuh pernyataan 1, 2 atau butuh pernyataan 2 saja? 1, 2. Pernyataan 1, 2 Ya. atau pernyataan 2 saja? 1, 2. Tetap 2 Kak. Saja. Yes, jawabannya tetap pernyataan 2 saja ya. Karena kalau kita mencari dari A ke G, ini tambahan saja ya. A ke G itu kan kita mencari diagonal ruangnya ya dari A ke G sini ya. Jadi kalau yang A ke C itu diagonal sisi, kalau A ke B, A ke G itu diagonal ruang. Jadi teman-teman cukup mencari itu saja. Oke, good. Kita move ke kecukupan data lagi. Nomor 6. Jika A, B, dan C bilangan bulat, apakah AB plus BC plus CA plus A kuadrat itu sama dengan ganjil? Jika A adalah bilangan ganjil, dan pernyataan kedua, B tambah C adalah bilangan ganjil. Nah, kira-kira ini gimana jawabannya? Oke, banyak kubu lagi nih ya. 2 kubu sih. Oke.
Kak M. Ilham Adi Putra, kira-kira kenapa jawabannya E? Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Menurut kakak kenapa? Kalau menurutku yang dari pernyataan 1 kan A-nya cuma bilang ganjil. Tapi yang pernyataan 2-nya ini, B plus C-nya itu kita nggak tahu nilai B plus C. Sedangkan di situ kan BC ya. Jadi nggak ditahu apa, jadi berapa angkanya. Jadi saya pilih E. Oke, ada teman-teman yang pilih C, apa argumen kalian? Oke, kita coba mencari tahu ya. Ini namanya adalah kita mencoba mengasumsikan dengan konsep namanya paritas ekspresi. Oke. Ini kita coba mencoba untuk mengasumsikan dengan konsep paritas ekspresi. Nah, dari paritas ekspresi ini mungkin saya tambahkan satu penjelasan sini. Nah, untuk paritas ekspresi yang teman-teman harus ingat yang pertama, bilangan ganjil kalau dikalikan kali dengan bilangan ganjil juga, ganjil kali ganjil, maka hasilnya kira-kira ganjil atau genap? Ganjil kali ganjil, hasilnya ganjil atau genap? Ganjil, Kak. Ganjil, yes. Hasilnya tetap akan ganjil. Kemudian paritas ekspresi yang kedua, jika bilangan ganjil, kalau ganjil dikalikan dengan genap, maka hasilnya Bisa bilangan positif. genap. Genap. Hasilnya kan bilangan genap. Paritas yang ketiga, kalau bilangan genap dikalikan dengan genap, hasilnya genap. Ya. Tapi ganjil genap. Paritas yang berikutnya, bilangan ganjil kalau dikuadratkan hasilnya menjadi ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Yes. Ganjil. Kemudian yang berikutnya, bilangan genap kalau dikuadratkan jadi Genap. genap tetap. Oke. Nah, ini mungkin paritas ekspresi yang bisa teman-teman ingat ya. Nah, kita lihat di soal kembali. Di soal dia bilang kalau A ini bilangan ganjil. A ini bilangan ganjil. Artinya A ini bilangan ganjil, maka di sini yang bagian A kuadrat ini hasilnya tetap ganjil ya. Seperti paritas ekspresi tadi. Kemudian kita lihat dia B plus C itu bilangan ganjil. Berarti kita lihat ekspresi yang bagian sini. Kita tidak mengetahui nih, kira-kira B plus C itu dapat kita bentuk seperti apa dari persamaan ini. Dan kita tidak mengetahui apakah seperti tadi yang Kak Ilham tadi sampaikan. Kita tidak tahu B ini ganjil atau genap, C ini ganjil atau genap. Jadi kita kekurangan informasi untuk mengetahui hasil kali dari sini. Oke. Nah, kalau yang A kali B ini artinya ganjil. A ini kan ganjil. Ganjil kali genap. Kita kembali seperti paritas tadi. Kalau ganjil kali genap, hasilnya kita kembali ke paritas tadi. Yang A kali B ini hasilnya bisa genap kan? Karena A ini ganjil. A ini ganjil dikalikan dengan B yang kita tidak tahu ganjil atau genap. Tapi hasilnya tetap akan genap kalau B-nya ini genap. Tapi kalau B-nya itu ganjil, maka hasilnya jadi ganjil. Maka ekspresi ini kita tidak tahu dia ganjil atau genap. Sehingga kita kekurangan informasi. Nah, kalau kita kekurangan informasi, maka option yang paling tepat untuk menjawabnya adalah E. Option yang paling tepat adalah E. Pernyataan 1 dan 2 saja itu tidak cukup untuk menjawab soal ini.
Karena kita kekurangan informasi nih, kita tidak tahu B dan C itu ganjil atau genap. Tujuh Kalau nih. disampaikan dia ganjil atau genap, maka kita bisa tahu. Oke? Kita next ke soal nomor 7. Dalam persamaan X kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0, B dan C adalah sebuah konstanta, dan X adalah variabel. Jika M dan K adalah akar dari persamaan X kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0, berapa nilai M kurang K? Jika yang pertama diketahui C minus 10 dan B sama dengan 3. Maka jawabannya adalah, ya, ini mungkin akan langsung saya terangkan ya. Jawabannya adalah C, karena Ya, C. untuk mencari nilai akar-akar dari sebuah persamaan kuadratik X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadratik ini, maka kita itu perlu mengetahui nilai si B dan C-nya. Atau jika di depan X kuadrat ini ada variabel atau koefisien A misalnya, maka kita juga perlu untuk mengetahui si A ini. Supaya kita bisa mengetahui akar-akar persamaannya, X1, X2-nya, atau M dan K-nya, atau apapun variabel yang mereka gunakan dalam soal. Ya. Kita perlu mengetahui koefisien dari masing-masing variabel serta konstanta di belakangnya untuk bisa mengetahui akar-akar persamaan dari sebuah persamaan kuadratik. Kita lanjut ya untuk soal. Oke, mungkin ini jadi soal terakhir ya, karena sudah 7:30 ya, tidak rasa ya. Habis di baku debat yang soal deret tadi kayaknya ya. Oke. Kita next ke soal nomor 8, soal terakhir ya. Panitia yang beranggotakan 6 orang akan dibagi ke dalam 2 subkomite yang masing-masing beranggotakan 3 orang. Berapa persen kemungkinan subkomite di mana Budi adalah anggotanya juga memiliki Rifki sebagai anggotanya? Ya, ini masuk ke bagian kecukupan data. Oke, lanjut nomor 8. Nah, kira-kira jawabannya berapa persen? Silakan teman-teman kerjakan dalam waktu 1 menit. Oh, ada yang dapat B, ada yang dapat B. Oke. Agak-agak loading di peluang. Oke. Sip. Oke. Akan saya langsung terangkan saja ya, karena kalau teman-teman lihat saya punya baterai hijau tinggal 8% di sini. Maaf, saya lupa cas tablet. Oke. Kita lihat yang pertama. Dari soal ini, kalau teman-teman sudah ikut meeting kelas beberapa hari yang lalu sebelum-sebelumnya, pernah saya jelaskan soal permutasi dan kombinasi. Ya. Nah, terus ada yang tanya tuh, bagaimana menentukan soal mana yang pakai kombinasi, mana yang pakai permutasi. Nah, kira-kira dari soal ini dulu nih, menurut teman-teman, apakah kita mengerjakannya dengan cara menggunakan kombinasi atau pakai permutasi? Menurut teman-teman. Permutasi, oke. Yang lain? Ada yang kombinasi? Suara untuk kombinasi? Oke. Oke. Ya, jawabannya kita akan mengerjakan ini dengan cara kombinasi. Nah, untuk mencari susunan kombinasi badan pengurus ya, kita sebut saja subkomite ini. Nah, untuk mencari susunan subkomite, misalnya 6 orang ini kita tuliskan, let's say, misalnya ada si A, si Budi, yang itu si B, C, D, E, dan juga si R ini, si Rifki. Ya. Misalnya ada 6 orang ini, si A, Budi, C, D, E, dan Rifki. Nah, dalam susunan subkomite ini, si Budi dan Rifki ini harus selalu bersama. Nah, mereka dua ini harus sama-sama terus nih. Tidak bisa dipisahkan oleh maut mereka dua.
Oke, maka peluang atau banyaknya susunan kombinasi subkomite itu bisa kita tuliskan secara logiknya saja ya. Misal saya bikin kayak gini. Susunan yang pertama ada Budi, ada Rifki, dan yang pertama bisa saja kita pakai si A ini. Ada Alif misalnya. Budi, Rifki, Alif. Susunan yang kedua bisa Budi, Rifki, dan juga Citra. Susunan yang ketiga bisa Budi, Rifki, dan juga si Denny siapa? Denny. Nah, Denny misalnya. Kemudian susunan keempat itu bisa si Budi, si Rifki, dan juga si Erik. Nah, inilah susunan kombinasi yang mungkin untuk subkomite karena harus ada beranggotakan Budi dan Rifki. Jadi ada totalnya ini ada 4 peluang kombinasi ya. Ada 4 peluang kombinasi. Kombinasi yang susunan subkomite. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengetahui presentasinya. Presentasi dari peluang ini terhadap banyaknya cara atau banyaknya kombinasi untuk memilih susunan subkomite sejumlah 3 orang dari 6 anggota ini. Oke. Karena di soal ini yang ditanyakan itu jika susunannya ada Budi dan Rifki. Sedangkan secara realitanya 6 orang ini itu mempunyai peluang susunan kombinasi subkomite sejumlah 3 orang yang sangat banyak. Seberapa banyak peluang tersebut kita bisa cari dengan rumus kombinasi, yaitu N dikombinasikan dengan rasio R. Ya. N ini adalah jumlahnya, jumlah datanya. N adalah jumlah datanya dan R adalah rasionya. Ya. Rasio untuk pemilihannya. Nah, NCR ini dapat kita tuliskan menjadi N faktorial per R faktorial dikali N kurang R difaktorialkan. Ini adalah banyaknya cara kombinasi untuk memilih subkomite 3 orang dari banyaknya 6 orang. Dari 6 anggota, dari 6 anggota. Oke. Oke, kita coba hitung jumlah faktorialnya. N sama dengan 6. 6 faktorial per rasionya adalah 3 faktorial. Oke. Dikali 6 kurang 3 difaktorialkan. Maka ini menjadi 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Sekarang kita sederhanakan 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa habis. Oke. Kemudian 3 faktorial yang ini itu kan sama dengan 3 kali 2 kali 1. Atau kali 1 kita tidak perlu tulis ya. 3 kali 2. Nah, di sini kan bisa kita eliminasi 6 dengan 3. Di sini sisa 2. 4 dengan 2. Di sini sisa 2. Maka di pembilangnya menjadi 2 kali 5 kali 2. Sama dengan 20. Mereka akan terbagi dalam 2 subkomite. Nah, artinya total pemilihannya itu masih sama. Ada 20 cara dari 6 kombinasi 3, rasionya 3 ini. Total pemilihannya masih tetap ada 20 cara. Akan tetapi 20 cara ini akan kita bagi dengan 2 subkomite ya. Sorry. Ini akan dibagi ke dalam 2 subkomite. Maka ini menjadi 20 per 2 sama dengan 10. Maka peluangnya untuk masing-masing subkomite yang beranggotakan 3 orang, itu peluangnya total banyaknya cara untuk memilih susunannya ada 4, dibagi
total cara untuk memilih per subkomitenya, yaitu ada 10. Ada 10 cara untuk memilih per subkomite. Maka peluangnya sini, 10%. sorry. Makanya peluangnya sini itu sama dengan 4/10 kali 100%. Sama dengan 10. 40%. Maka jawaban yang paling tepat adalah di D. D. Kombinasi itu kalau urutannya tidak penting. Permutasi kalau urutannya penting. Nah, contohnya kayak contoh di sini, kombinasi ini urutannya tidak menjadi penting. Kan bisa saja kita, di sini saya tulis mungkin B dan R-nya ini, itu kan bisa saja terbolak-balik ya. Bisa RBA atau BRA atau BAR. Kan urutannya tidak menjadi penting ya. Itu kita pakai kombinasi. Tuh, saya ralat ya. Kalau urutan tidak penting, itu kita pakai kombinasi. Kalau urutannya penting, kita pakai permutasi. Ya, kayak gitu. Rumus permutasi, kalau rumus permutasi, misalkan jika terdapat n objek atau n data ya, ada n data, dan kita ingin menyusun, misalnya seperti n data dan ini untuk permutasi ya, ini untuk permutasi. Jika ada n objek atau data n objek atau n data bebas dan ingin disusun dengan R, disusun dengan R misalnya, maka permutasinya itu dapat dinotasikan dengan NPR atau rumusnya itu diturunkan menjadi N faktorial per N kurang R di faktorial. Itu rumus permutasinya. Kurang lebih seperti itu untuk rumus permutasi ya. Itu sudah saya jelaskan di soal-soal sebelumnya. Mungkin nanti bisa lihat di video saja ya. Oke. Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya, karena mungkin kelas malam ini sampai di sini dulu. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf jika ada yang salah penjelasan atau ada yang miss tadi, kurang dibaca dengan teliti. Ya, saya juga ada kurang di situ. Ya, intinya senang teman-teman bisa kasih feedback, kasih koreksi ya. Artinya kalian sudah memahami dan siap untuk TBX. Nice. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya, kita punya pertemuan. Semoga besok kita bisa belajar bareng lagi ya. Oke.